Saat Dion dan Cindy terbelut dalam kesenangan, Anthony malah dalam kondisi yang tidak baik. Setelah Pak Surya pergi, ada polisi yang masuk ke rumah keluarga Anthony. Tanpa berkata apapun, dia membawa Anthony. Kelihatannya ada yang ingin membasmi ketua mafia di kota itu. Melihat ini membuat wajah Anthony berubah. Kelihatannya ini adalah kekuasaan yang besar yang tidak tahu dari mana datangnya. Anthony sebagai orang yang sudah melewati banyak hal pun dengan cepat mengubah raut wajahnya. Dia pun tersenyum. Dia adalah orang yang memasok ganja, melakukan jual beli senjata, mafia. Dia melakukan semua hal itu. Namun tidak ada bukti yang tersisa. Namun dia yang sudah bergelut begitu lama, pasti juga akan melakukan kesalahan. Dia ingin melihat siapa yang ingin menghancurkannya. Jika kali ini tidak dapat menghancurkannya, maka dia harus bersiap-siap untuk mati secara tiba-tiba. Bagaimanapun, dalam kamusnya tidak ada kata maaf. Berani menyentuhnya, sebaiknya bersiap-siap untuk mati. Dion dengan cepat mengetahui hal ini. Sekarang dia dan Anthony adalah sekutu. Kelihatannya ada orang yang menguasai kota itu. Berani-beraninya mereka menyentuh Anthony. Dan kekuasaannya juga tidaklah kecil. Pemerintah juga sedang melihat Anthony. Dia hanya bisa berusaha untuk mengeluarkan Anthony. Berada di penjara terlalu bahaya. Asalkan ada orang yang ingin melakukannya, Anthony tidak ada baik-baik saja di dalam sana. Sekarang Cindy sedang hamil. Peluru itu masih membuat Dion berjaga-jaga. Orang yang diam-diam ingin menghancurkan Cindy sangatlah banyak. Sekarang dia harus menjaga Cindy selama 24 jam. Harus mengutus orang terlebih dahulu. Tidak boleh duduk diam lagi. Rumah keluarga Dion untuk sementara adalah tempat yang aman. Villa juga sudah tidak bisa ditempati. Hendra dan keluarganya juga sudah membuat kesepakatan. Sekarang kekuatannya tidaklah kecil. Luka Cindy tidak parah, jadi bisa dibawa pulang ke rumah. Dion pun membawanya pulang ke rumah keluarganya. Hendra hanya bisa terdiam melihat semua ini. Dia sangat ingin merebut Cindy, namun sekarang dia tidak bisa melakukannya. Keluarganya masih ada yang belum berada di sisinya. Dia masih belum bisa melindungi Cindy. Berikan dia sedikit waktu. Tunggu hingga dia berkuasa sepenuhnya. Tuan, Anda sudah pulang? Dion menggendong Cindy memasuki rumah. Ibunya yang awalnya senang melihat anaknya, namun melihat wanita dalam pelukan anaknya, wajahnya pun seketika berubah. Wanita ini masih saja mengganggu anaknya. Ibu, Cindy terluka. Dia akan tinggal di sini beberapa hari. Dion pun mendudukkan Cindy di sofa. Cindy melihat ibunya Dion, lalu ingat dengan perkataan Hendra. Semua itu adalah perbuatan ibunya Dion. Dan dia sudah hampir mati 2 kali di tangannya. Sekarang dia malah harus tinggal di sini. Awalnya dia berpikir hanya datang untuk melihat Tian. Dia mana mungkin tinggal dengan orang yang ingin membunuhnya. Dan masalah ini Dion juga tahu. Cindy pun semakin marah. Ibunya Dion juga sangat tidak senang. Mereka berdua pun sama-sama berkata, tidak mungkin. Mungkin terkejut karena mereka berdua, Tian pun menangis. Bawa Tian pergi dulu. Ibunya Dion menyuruh penjaga untuk membawa Tian. Cindy tidak mengatakan apapun. Sekarang Tian memang tidak cocok ada di sini. Dion pun menggaruk kepala, seperti tidak memikirkan akan seperti ini. Dia pikir sudah membereskan dendam di antara mereka berdua.
Ibu, dengarkan aku. Sekarang Cindy mengandung anakku. Dia sendirian. Aku tidak bisa tenang. Dion dengan sabar berkata pada ibunya. Masih jongkok di samping Cindy, dengan lembut menggenggam tangan Cindy. Cindy, kamu jangan marah. Kamu harus percaya kalau hal itu bukanlah perbuatan ibuku. Dia tidak tahu jika akan terjadi seperti itu. Kali ini, karena kota ini tidak begitu aman, jadi masalah yang harus aku urus sangatlah banyak. Jika terjadi sesuatu seperti hari ini, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan anak dalam kandunganmu? Dion berusaha menjelaskan pada kedua wanita ini. Ibu Su, ibunya Dion yang mendengarkan Cindy hamil pun mengerutkan dahi. Namun dia terlihat senang. Dia hanya memiliki Dion. Namun sekarang Dion sudah memiliki 2 anak. Mana mungkin dia tidak senang? Walaupun dia tidak menyukai wanita ini, namun dia adalah ibu dari kedua anaknya. Dia pun hanya bisa menerimanya. Cindy juga berpikir, sekarang dia sedang mengandung cucu keluarga Su. Ibu Su seharusnya tidak akan melakukan apa-apa padanya. Namun di luar sana, banyak yang ingin menghancurkannya. Keselamatannya memang tidak bisa dipastikan. Cindy dan Ibu Su hanya bisa pasrah. Dion pun menghela napas. Penjagaan keluarga Su sudah sempurna. Jadi dia pun sangat senang. Rumah keluarga Su dengan bertambahnya Cindy pun menambah orang untuk berjaga. 24 berjaga, bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Setelah memastikan mereka bisa bersama dengan baik, dia pun pergi ke kantor polisi. Pak Surya sambil mengelap keringat dan sambil membawa teh dengan merengut menemui Dion. Memang kamu adalah anak muda yang gagah di kota ini. Bergelut di bisnis membuatmu menjadi pria yang berbakat. Membuatnya begitu tenang menghadapi apapun. Ketua Dion, sekarang jabatanku tidak bisa membuat Tuan Antoni untuk menemuimu. Dan atasan sudah memperingati. Siapapun tidak boleh menjenguknya. Saya tidak bisa melakukan apapun, ucap Pak Surya mengelap. Siapa atasan itu? Dion pun meminum teh yang dibawa Pak Surya. Sekarang di kota memang sangat susah ditebak. Ada orang yang dibalik semua ini. Langsung menangkap Antoni ke penjara memang membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Orang dibalik ini memang tidaklah mudah. Dion juga tahu jika ini bukanlah jangkauan Pak Surya dan juga tidak menyusahkannya lagi. Namun menemui Antoni juga perlu. Mungkin dari perkataannya dapat membantunya. Deo sudah mati. Orang kepercayaan Antoni dan supirnya tahu. Dion tidak jelas tentang hal itu. Kelihatannya memang ada orang yang ingin membereskan Antoni. Hanya tidak tahu apa yang ada di tangan mereka. Jika dulu dia melihat Antoni seperti ini mungkin akan senang. Namun sekarang Antoni adalah paman Cindy. Jadi mereka adalah sekutu. Jika ada orang yang ingin masuk ke kota ini, jika Antoni hancur, maka hanya tersisa dirinya sendiri. Kalau tidak, kakek Dion juga tidak akan menyetujui perjanjian dengan keluarga Antoni. Kelihatannya kali ini sudah giliran mereka.